Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, ada sebuah pepatah mengatakan, teruslah berjuang, teruslah berbuat, karena manisnya hidup akan terasa setelah kamu berpahit-pahit di dalam perjuangan. Kata-kata ini sungguh sangat menyentuh kita, karena bagaimanapun juga air yang terus bergerak, yang mengalir deras, yang terkena benturan batu, yang selalu ditimpa oleh susahnya kehidupan, itu tandanya air yang jernih, airnya yang bersih. Ketimbang air tenang, tidak ada ujian, tidak ada benturan, jangan disangka air itu menyehatkan, tapi justru air yang tenang itu yang banyak mengandung penyakit, banyak mengandung lumpur. Kenapa? Karena dia tidak bergerak, dia tidak berbuat, dia tidak berjuang. Jadi dalam hidup ini, kita kadangkala banyak beranggapan bahwa sesungguhnya ketenangan, orang yang senang itu orang yang tidak banyak berbuat dan segala macam. Tapi justru sebenarnya kalau kita melihat dari sisi kesehatan, orang yang terus bergerak, orang yang terus berbuat, orang yang terus berusaha, itu tandanya dia sehat lahir dan batin. Cobalah kita perhatikan orang yang dari keturunan orang tuanya sudah memiliki harta miliaran, lalu kemudian dia hidup berfoya-foya, dia serba ada, tapi justru kadang-kadang orang yang seperti itu yang banyak bermasalah hidupnya. Ya, mungkin dia terlibat narkoba, terlibat minuman khamar, terlibat judi, dan terlibat kejahatan-kejahatan yang lain. Kenapa? Karena memang dia kira hidupnya tidak perlu berjuang lagi, karena dia sudah segala ada, tapi justru banyak masalah. Tapi coba bandingkan, ada orang yang dari bapak ibunya mungkin dia memang harus berjuang sendiri. Ya, seperti pepatah orang Minang, mangake mako dapat makan. Dia berjuang dulu, bekerja dulu, baru bisa makan. Maka biasanya orang yang seperti itu terasa hidupnya nikmat, terasa hidupnya bersemangat, dia optimis, dia bekerja keras, sehat badannya, sehat batinnya, sehat pemikirannya. Jadi makanya oleh sebab itu jangan pernah kita mengira umpamanya orang yang terbiasa hidup susah, terbiasa hidup sulit, terbiasa mendapat ujian, bahwa sesungguhnya orang itu adalah orang yang dikatakan hidupnya sengsara. Tidak. Tapi justru semakin banyak ujian, semakin banyak penderitaan, semakin banyak rintangan, justru semakin mendewasakan, semakin membuat seseorang itu menjadi pribadi yang kokoh, semakin membuat seseorang itu menjadi pribadi yang tangguh. Maka bisa kita lihat umpamanya apa bedanya ya ayam beras dengan ayam kampung. Kalau ayam beras itu hidupnya biasa senang, dia makan makanannya diantari, minumnya disediakan, kandangnya dibersihkan, dia hanya menunggu saja di dalam kandang, tapi orang yang mengantarkan makanan. Badannya besar, tapi dia tidak berbulu. Jangankan untuk terbang, berjalan saja dia susah. Tapi coba lihat ayam kampung. Ayam kampung badan kecil tapi bergerak cepat, suara nyaring, pergi ke sawah orang dikejar, naik ke rumah orang dipukulin, begitu susah dia mencari makan. Tapi walaupun badan kecil, harganya mahal di pasaran dibandingkan ayam beras, pasti lebih mahal ayam kampung. Bahkan telurnya juga berbeda, walaupun telur ayam beras besar-besar, telur ayam kampung kecil, tapi harga telur ayam kampung jauh lebih mahal dibandingkan telur ayam beras. Apa maksudnya? Jadi kesusahan itu membuat seseorang pribadi menjadi semakin mantap dibandingkan orang yang terbiasa hidup senang tapi kurang kreativitas. Mudah-mudahan motivasi ini bisa sama-sama berguna untuk kita bersama. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.